Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah. Siapa itu orang-orang munafik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun." Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan jika dia dipercaya dia khianat. Maka orang-orang munafik, orang-orang yang memiliki sifat-sifat munafik akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kerak neraka. Khalid bin Umair menceritakan Utbah bin Ghazwan pernah berkhutbah dengan mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa batu dilemparkan dari pinggir Jahannam, lalu jatuh di dalamnya selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Demi Allah, ia akan penuh. Apakah kalian heran? Nah, jadi batu itu kalau dijatuhkan ke kerak neraka itu 70 tahun baru jatuh. Maka bagaimana? Kita bisa bayangkan bagaimana dalamnya kerak neraka tersebut. Ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Umar bin Khattab pernah mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Nah, perbanyak mengingat neraka agar kita tidak masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat yang memotong kelezatan. Apa itu? Al-maut. Dengan kita memperbanyak mengingat kematian, tentunya adalah kita mempersiapkan kematian. Memperbanyak mengingat neraka, hikmahnya adalah bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Dengan memperbanyak mengingat surga, kita akan mempersiapkan diri bagaimana kita bisa masuk sekeluarga bersama anggota keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Abu Hurairah menceritakan, kami tengah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami mendengar suara gemuruh. Maka Nabi bertanya, "Tahukah kalian suara apa itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Ya. Nah ini salah satu ciri khas daripada sahabat. Kalau ditanya, mereka menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun kadang-kadang mereka sudah tahu. Apa manfaatnya? Ini untuk menggali informasi yang lebih dalam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau menjawab, ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka Jahannam sejak 70 musim. Dan kini ia sampai di dasarnya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka juga memiliki rantai-rantai. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai
belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 69 dan sampai dengan 72 Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dapat dipalingkan? Orang-orang yang mendurhakai kitab, Alkitab, atau Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki banyak nama. Salah satunya Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan yang sempurna. Atau juga Al-Kitab. Ya, dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dzalika artinya itu. Tetapi kenapa diartikan ini? Ya, kata para ulama, li'uluwi martabatil Quran, karena ketinggian derajat Al-Quran. Makanya dipakainya itu, tapi diartikan ini. Ya. Nah, Al-Quran juga memiliki nama Al-Furqan, ya, yang pembeda. Karena Al-Quran adalah buku yang membedakan antara yang benar, yang salah. Ya, banyak sekali nama-nama Al-Quran bisa kita lihat dalam kitab Ulumul Quran karya Syekh Manna Qattan. Ya. Nah, yaitu orang-orang yang mendustakan Alkitab dan wahyu yang dibawa Rasul-Rasul kami yang telah kami utus, kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Rantai-rantai digunakan untuk mengikat orang-orang kafir. Ya. Siapa yang bisa melepas rantai-rantai itu? Ya. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baik kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ya, jadi orang-orang kafir menganggap mereka menginginkan kematian itu menyelesaikan. Jadi kalau sudah mati sudah selesai. Di dalam Islam, ya, kematian adalah sebuah jalan, sebuah cara Allah meminta pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sehingga kematian bagi seorang muslim, kematian menurut pandangan Islam, ya, mati itu adalah awal kehidupan. Ya. Fudail bin Iyad mengatakan, an-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Fa idza matu intabahu, kalau mereka mati baru mereka terbelalak. Itulah kehidupan sebenarnya. Itulah awwalu manzilah, terminal pertama di alam barzakh. Jika di terminal itu mudah, maka mudahlah di terminal-terminal selanjutnya. Tapi jika di terminal itu kita sulit, maka sulitlah perjalanan-perjalanan selanjutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat. Tidak bermanfaat harta kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha bin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang ikhlas. Telah hilang kekuasaan dariku. Yang di dunia tadinya berkuasa, mana kuasanya? Peganglah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjang 70 hasta. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya peluru seperti ini sangat mengisyaratkan sebuah batok kepala dikirim dari langit ke bumi, yaitu sejauh perjalanan setahun, atau
setahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Seandainya dikirim dari pangkal rantai, niscaya berjalan selama 40 musim dan malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya. Ya, 40 musim, ada juga yang mengatakan begitu ya. Jadi batu itu kalau dilempar ke dasar neraka jahanam, ada yang mengatakan juga di sini ya, batok kepala. Ya, batok kepala manusia kalau dilempar ya, dikirim dari langit ke bumi, yaitu sejauh perjalanan setahun. Ya, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Seandainya dikirim dari pangkal rantai, niscaya berjalan selama 40 musim. Ya, Masya Allah. Kemudian juga di sini dijelaskan ahli neraka juga mereka diberikan minuman. Ya. Tetapi apa minuman mereka? Allah berfirman, dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala. Di hadapannya ada jahanam, dan dia akan diberikan minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Ya Allah, ya Rabb. Dikasih minum, tapi minumannya dari nanah. Datang kematian, seakan-akan kematian itu datang kepadanya, tapi dia tidak mati-mati juga. Kenapa dia tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, sungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Besi yang dicairkan itu juga minuman orang-orang neraka jahanam yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Al-Hajj. Kemudian juga Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka. Lalu air panas itu menembus hingga ke perutnya, lalu memotong-motong segala yang ada dalam perutnya, hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan ia menjadi lebur, kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Begitulah siksa di neraka. Ya. Setelah mereka disiksa, mereka hancur, dikembalikan lagi. Untuk apa tadi? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab neraka jahanam itu. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Ya. Kita minum air panas di dunia saja sudah tidak kuat. Bagaimana nanti yang disediakan Allah di neraka jahanam untuk orang-orang yang durjana, untuk orang-orang yang melakukan maksiat. Ya. Asma bin Yazid menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam yardallahu anhu arba'ina laylah, fa in mata mata kafiran, fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah ayusqiyahu min tinatil khibal." Faqalat ya Rasulullah, wa ma tibatul khibal? Qala sadidu ahlin nar. Barang siapa yang minum khamar, maka Allah tidak ridha kepadanya selama 40 tahun. Selama 40 malam. Jika ia mati, maka ia mati dalam keadaan kafir. Jika ia mengulangi perbuatannya, maka Allah pasti akan meminumkannya dengan tinatul khabal,
Ditanya, apa itu tinatul khabal? Beliau menjawab, nah ahli neraka. Ya Allah. Ya. Apa itu khamar? Umar bin Khattab memberikan definisi khamar itu adalah kullu ma khamarul aql. Segala sesuatu yang menutup akal disebut dengan khamar. Ya. Yang kita diharamkan untuk mengkonsumsinya. Karena Islam, salah satu tujuan diturunkan Islam adalah hifzul aql, menjaga akal. Sehingga mengkonsumsi apapun yang bisa merusak akal, maka diharamkan oleh Islam. Salah satunya adalah khamar. Salah satunya adalah minuman-minuman keras. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli neraka juga diberikan makanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syajarata zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Dalam surat Al-Haqqah ayat 35 sampai dengan 36 Allah berfirman, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Ya Allah, diberikan makanan tapi makanannya adalah darah dan nanah. Dalam surat Al-Ghashiyah ayat 6 Allah berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Dalam surat Al-Muzammil ayat 12 sampai dengan 13 Allah berfirman, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ibnu Abbas menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan min az-zaqum qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amuh." Seandainya tetes zakum diteteskan di negeri dunia, niscaya dia akan merusak penghidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang memakannya adalah zakum? Yang makanannya adalah zakum. Zakum saja diteteskan bisa merusak penghidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana kalau orang yang makanannya adalah zakum? Sudah pasti tubuhnya akan hancur, tubuhnya akan rusak. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya minta kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Dan apa-apa saja yang bisa mendekatkan surga dari perkataan dan perbuatan kita. Wa na'udzubika minan nar. Dan saya berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaul wa amal. Dan apa saja yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga penduduk neraka, ya, bagaimana gambaran tubuh daripada penduduk neraka itu, ya. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi bersabda, gigi geram orang kafir nanti seperti gunung Uhud dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Jadi kulitnya tebal. Setebal apa? Perjalanan 3 hari. Ya Allah, bagaimana itu tebalnya? Ya. Gigi geramnya saja seperti gunung. Jadi tubuhnya dibesarkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta. Gigi geramnya seperti bukit Uhud. Dan tempat duduknya di Jahannam sepanjang antara Makkah dan Madinah. Dibesarkan tubuhnya, dan kita nggak bisa bayangkan bagaimana besarnya neraka itu. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenai firman Allah, yauma nad'u kullu unasim biimamihim. Ingatlah suatu hari, di hari itu kami panggil tiap umat dengan pimpinannya.
Beliau bersabda, seorang dari mereka dipanggil, lalu diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya. Ia ditinggikan tubuhnya menjadi 60 hasta. Ini penduduk surga ya. Diputihkan wajahnya, dan di kepalanya dipasang mahkota dari cahaya yang berkilauan. Ia pun pergi kepada sahabat-sahabatnya. Ketika mereka melihatnya dari jauh, maka mereka mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ini kepada kami, dan berkahilah untuk kami dalam hal ini." Hingga ia datang kepada mereka, lalu mengatakan kepada mereka, "Bergembiralah, setiap orang dari kalian seperti ini. Adapun orang kafir, maka wajahnya dihitamkan, dan tubuhnya ditinggikan menjadi 60 hasta dalam rupa Adam, dan dipakaikan mahkota dari api." Ketika sahabat-sahabatnya melihatnya, mereka mengatakan, "Ya, kami berlindung kepada Allah dari keburukan ini. Ya Allah, jangan berikan ini kepada kami." Ketika ia datang kepada mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, hinakanlah ia." Ia mengatakan, "Semoga Allah menjauhkan kalian. Sungguh, setiap orang dari kalian akan seperti ini." Ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang dipanggil yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Allah putihkan kulit kita. Ya. Mujahid menceritakan, Ibnu Abbas pernah bertanya, "Tahukah kamu bagaimana luas neraka jahanam itu?" Aku menjawab, "Tidak." Ia mengatakan, "Ya demi Allah kamu tidak tahu bahwa jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya sejauh perjalanan 70 musim." Ya. Antara daun telinga dan pundak 70 musim, ya Allah. Di dalamnya mengalir lembah nanah dan darah. Aku bertanya, apakah sungai-sungai? Ia menjawab, tidak, tetapi lembah. Ya. Lembahnya isinya nanah, darah. La haula wa la quwata illa billah. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, Nabi SAW bersabda tentang firman Allah, "Wahum fiha kalihun." Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ya. Ia dipanggang dengan api, lalu terkelupas bibir atasnya hingga mencapai tengah kepalanya, dan bibir bawahnya terkelupas hingga mencapai pusarnya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Al-Haris bin Aqyas, "Sungguhnya di antara umatku ada orang yang memasukkan surga dengan syafaatnya lebih banyak dari Mudhar, dan sungguhnya di antara umatku ada yang menjadi besar di neraka hingga menjadi salah satu sudutnya." Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Ya. Jadi luar biasa. Tubuhnya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan kembali kajian ini di waktu yang lain. Itu saja, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya bersama keluarga kita, dan Allah hindarkan kita dari nerakanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.